Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SMK bisa jadi pengusaha. Ya, kembali lagi dengan Pak Jeffrey ya di mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan ya. Hari ini kita akan belajar tentang media promosi. Nah, media promosi apa aja ya? Kita akan kupas ya, bahas satu persatu. Nah, tujuan dari pembelajaran ya, sebelum kita masuk ke pembelajarannya, tujuan dari pembelajarannya adalah mengetahui pengertian dan jenis-jenis media promosi. Yang kedua adalah menganalisis keunggulan brosur sebagai media promosi. Kemudian yang ketiga adalah menganalisis proses penentuan media promosi. Ya, kita langsung saja ya. Yang pertama adalah mengenal media promosi. Nah, media promosi ya adalah sarana yang digunakan untuk mengkomunikasikan suatu produk atau jasa untuk dapat dikenal masyarakat secara luas. Ya, jadi ini sebagai media iklan ya, agar orang lain itu tahu, agar tetangga kamu tahu ya, agar teman-temanmu tahu ya. Nah, jadi harus ada namanya promosi ya. Ya, sama kayak orang nawarin ya, nawarin itu juga termasuk promosi ya, kalau nawar-nawarin. Nah, kalau di sini ya ini contohnya brosur ya, brosur ya. Nah, ini promo Merdeka. Nah, ini contohnya, ini ada bakso ya, serba 17.000. Nah, ini brosur ya. Ini ya sama ya, tolak jomblo. Nah, yang jomblo siapa ya? Nah, ini sebagai sarana promosi ya, ini ya. Nah, saluran media promosi ini terdiri dari media cetak, media elektronik, media online, media produk. Nah, ini sebagai contoh juga ya. Nah, kita bahas satu persatu. Media cetak ya, kalau media cetak itu yang media biasanya digunakan dengan membuat spanduk ya. Dilakukannya ini menggunakan spanduk, banner, iklan ya, koran, majalah, stiker, pamflet ya, kaos, nah dan lain sebagainya ya. Jadi biasanya kalian kalau jalan-jalan ya, lihat di situ ada pamflet-pamflet gede-gede ya. Nah, itu sebagai iklan media cetak ya. Ini contohnya Supercell ya, 70%. Nah, ini spanduk ya. Nah, terus kemudian kalau yang sering baca koran ya, di koran kadang ada iklan ya, iklan baris namanya ya, ada iklan baris apa ya, kalau dulu namanya iklan kecik ya, ada majalah. Nah, kemudian di stiker juga bisa ya, media promosi ya, di motor-motor itu kan ditulisin ya, contohnya tmvn.id. Nah, kalian mesti akan tahu apa ya. Nah, akhirnya bertanya-tanya ini apa. Nah, itu ya. Kaos juga biasanya banyak ya yang menempelkan sponsor apa gitu ya. Nah, kemudian media elektronik ya. Kalau ini media elektronik ya, bedanya tadi media cetak itu menggunakan yang dicetak ya, kertas dan lain-lain. Nah, kalau ini media elektronik yang menggunakan ya elektronik ya, seperti televisi dan radio ya. Sering mendengarkan radio ya. Nah, kalau sering biasanya ada iklan di situ. Nah, kalau televisi sudah pasti ya, pasti ada iklan semua ya, apalagi iklannya banyak-banyak sekarang ya. Kayak kalian nonton sinetron ya, Aku Menangis. Nah, setelah itu iklannya biasanya panjang ya. Nah, duh, kenapa Pak Devi tahu ya? Nah, ya kadang lirik-lirik aja gitu ya. Tapi itu iklannya juga banyak ya, di TV itu iklannya banyak banget. Dan iklannya pasti mahal ya. Nah, ini kelemahannya, iklannya mahal. Ya, itu berapa detik itu bayarnya berapa juta gitu ya, apalagi kalau filmnya pas bagus. Nah, iklannya tambah mahal lagi. Nah, kemudian media online. Nah, ini yang sekarang paling digemari orang ya. Nah, yang sekarang sudah ya hampir banyak banget yang pakai ya. Kayak kemarin kalian saya suruh untuk membuat
akun ya di IG, Facebook, Shopee, Tokopedia, Bukalapak, di 5 ya. Salah satunya nanti kita akan menuju ke media online ini ya. Jadi kalian siapkan dulu akunnya ya, nanti kita akan belajar ke arah sini ya, ke arah media online ya. Ini bisa melalui internet ya, website, marketplace, sosial media, dan lain-lain ya. Nah, kalau ini website biasanya yang orang itu biasanya membuat website sendiri ya. Nah, kalau marketplace itu yang ngikut ya, ngikut Shopee, dia jualan di Shopee, jualan di Tokopedia, jualan di Bukalapak ya, Lazada. Nah, ini di sini ya marketplace. Kemudian di sosial media ya, ini contohnya di Facebook, di IG ya, paling ramai sekarang di Facebook dan IG. Alhamdulillah Pak Jeffrey kalau masukin di Facebook ya, alhamdulillah sering closing ya, atau sering kejual. Enak banget sekarang menggunakan Facebook ya, itu dipermudah banget di Facebook Marketplace ya. Silahkan kalau yang belum mencoba ya, jualan apa aja ya. Ini ya, jualan temen juga bisa ya, kalau temen nggak kepake gitu ya, daripada mubazir. Nah, jualan mantan boleh ya, foto aja jual mantan tidak terpakai ya. Kalau kalau bisa jadi duit ngapain jadi kenangan gitu ya. Nah ya, nanti latihan ya, setelah ini nanti latihan untuk jualan ya. Nah, kemudian di media produk ya, media produk nih contohnya promosi melalui media produk ya. Ini contohnya bisa jualan di payung ya. Nah, ini payung dinamain ya. Nah, di topi ya. Nah, di mana? Nah, ini ya contohnya. Nah, di handset. Nah, ini di handset Rexus. Nah, kalau misalkan Pak Jeffrey pakai ya, kemudian Pak Jeffrey pakai, kemudian kalian tahu, kalian baca, Rexus, mereknya Rexus. Oh, Rexus siapa? Oh, contoh produknya itu ya. Kemudian yang di atas ini ya, di atas ini ya, Abu Aquarium. Nah, ini contohnya juga Pak Jeffrey promosi ya, nih promosi contoh ya. Nah, itu juga contoh promosi mengenalkan produk ya. Oh ya, bagi kalian yang punya IG ya, tolong dibantu ya, di follow ya IG-nya Abu Aquarium ya, di follow. Nanti kalau minta fallback silahkan DM saja gitu ya. Nah ya, ini contohnya media dari produk ya. Kemudian macam-macam media promosi cetak ya. Nah, contohnya di sini ini yang cetak contohnya media massa cetak ya, poster, banner, brosur, flyer, kalender ya, katalog, t-shirt ya. Ini contohnya banner ini ya, rumah makan Belambangan. Nah, diskon ya, bawa istri diskon 5%, bawa pacar 10%, bawa istri plus pacar gratis ya, bawa istri pacar plus mertua istri dan orang tua pacar gratis umur hidup. Wanen ini ya. Ya. Nah, ini contoh dari media promosi cetak ya. Nah, ini ya, bayar, ini pamflet. Nah, nanti di belakang nanti kalian Pak Guru tugasi untuk membuat pamflet ya, atau banner atau brosur ya, tapi di buku gambar saja ya. Di buku gambar nanti pakai pensil atau pakai ballpoint. Nanti silakan hasilnya difoto kemudian distorkan di Google Classroom biasa ya. Nah, ini katalog ya, ini contoh dari katalog, ini katalog Alfamart. Nah, ini isinya harga-harga ya, harga-harga baja banyak. Nah, kemudian ini katalog dari sandal ya. Nah, ini katalog ya, isinya macam-macam produk. Nah, ini yang di t-shirt ya. Nah, ini t-shirt. Nah, t-shirt ya. Boleh kalian kalau mau bikin kaos ya. Nah, kaos kelas, kaos komunitas ya, silakan bikin ya, untuk mempromosikan kelas kalian. Boleh gitu ya, mempromosikan apa produk kalian ya, bisa.
nggak usah bingung ya, bikinnya di mana, di Pak Guru juga bisa gitu ya. Nah itu promosi contoh ya. Nah kemudian ini brosur ya, brosur bisa dikatakan tradisional tetapi masih efektif untuk promosi produk atau jasa ya. Biasanya kalau kalian pernah ke mall atau kalian pernah ya berhenti di lampu merah, kadang ada yang membagikan brosur-brosur ya. Nah isinya apa? Nah contohnya ini, hadirilah, saksikanlah, atau biasanya warung makan yang sekarang pakai brosur itu, misalkan diskon berapa persen dengan membawa brosur ini ya. Nah biasanya kalau yang sering ke mall ya, nah sekarang kan sudah jarang ke mall ya karena musim pandemi corona ya. Jaga kesehatan selalu ya, jangan sering pergi-pergi ya. Kalau tidak penting banget silakan untuk di rumah saja ya. Nah kemudian ini ya masih contoh brosur ya. Nah kemudian fungsi brosur ya, informatif, advertising ya, identifikasi ya. Jadi ini brosur yang sangat, kadang orang gini, jangan sekolah di sini, malah jadi membaca bawahnya ya kan, karena dia penasaran. Biasanya kalau yang nyeleneh itu ada orang itu penasaran ya, orang Indonesia itu seperti itu ya. Pernah saya membaca yang di rumah sakit Kuteng ya, itu brosurnya pamfletnya itu dibalik, yang di depan ya, yang di depan itu dibalik. Jadi orang itu malah penasaran apa itu, sampai miring-miring gitu ya. Nah nih, jangan sekolah di sini kalau tidak mau gratis 100%. Nah berprestasi, Islamic, terampil, mandiri, kan jadi bertanya-tanya di sini ya, jangan sekolah di sini loh, kenapa gitu kan. Nah akhirnya orang membaca ya. Sama kayak orang kalian ya, jangan dibuka, nah malah penasaran isinya apa sih, jadi nggak boleh dibuka gitu kan. Nah biasanya orang Indonesia itu kepoan ya. Nah seperti itu. Nah ini contoh-contoh media promosi ya. Oh gantengin ya, mengobati muka pecah ya, kurang ganteng ya, muka gile. Nah ini brosur jadul ini ya. Nah ini brosur jadul, contohnya Suzuki minibus, ini tahun berapa ini ya, ini sudah keren pada zamannya ya. Suzuki minibus, kendaraan serbaguna pilihan keluarga bahagia. Nah ini contohnya brosur ya, kalian nanti bikin seperti ini ya. Ya boleh apa aja produknya ya, produk di sekitar kalian juga boleh, produk macam-macam boleh. Nah ini dulu ya, ini jadul banget ini ya, botol cebok untuk buang air besar. Nah dulu ada ya, ada orang jualan air untuk cebok ya, mungkin saking susahnya nyari air bersih ya. Nah air Belanda ini ya, ekstrak pandan, awas bukan air minum, cebok hanya dengan tangan kiri. Nah ini ya. Nah ini sempak Fir'aun. Nah ini juga brosur tentang sempak ya. Ya ada yang ditanyakan? Kalau ditanyakan nanti silahkan tulis di komen, kalau enggak langsung WA saja ya, biasa nomornya masih sama. Nah materinya sedikit saja ya, takut kuota kalian jebol gitu ya, kasihan gitu ya, karena kuota gratis kan belum turun kayaknya ya. Nah itu ya. Nah tugasnya ya, yang tadi Pak Jeffrey utarakan ya, ada media cetak, media elektronik, media online, media promosi, itu kalian tulis kekurangan dan kelebihannya ya, ditulis. Nah boleh ditulis di komentar atau bukan di komentar di YouTube ya, tapi di Google Classroom ya, di komen di Google Classroom. Nah nanti Pak Jeffrey kasih link untuk tugasnya ya. Di situ kalian ini tugas yang pertama. Nanti tugas yang kedua, silakan kalian gambar pamflet atau brosur di kertas, kemudian hasilnya difoto gitu ya, difoto kemudian dikirimkan ke Pak Jeffrey lewat Google Classroom ya. Ingat di sini bukan lewat WA ya, lewat Google Classroom. Nah seperti kemarin ya, itu banyak yang Pak Jeffrey kembalikan karena masih kurang ya,
Pak Jeffrey tugasin untuk 5 akun tapi ada yang mengirimkan hanya 1, ada yang 2, ada yang 3 ya. Nah itu kurang, kalau kurang Pak Jeffrey kembalikan, cek ya kalau mungkin ada yang dikembalikan gitu ya di Google Classroom. Jadi ini juga nanti kalau misalkan antara kurang 1 ini ya, baru ngerjain 1, Pak Jeffrey juga akan kembalikan seperti itu ya. Nah nanti ini kalau udah dua-duanya langsung Pak Jeffrey lihat ya, langsung Pak Jeffrey nilai. Kalau masih kurang ya nanti langsung dikembalikan ya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan ya, kalau masih belum paham ditanyakan saja lewat WA ya, atau lewat komen ya. Nah terima kasih atas partisipasi kalian ya untuk menonton di channel YouTube ini ya. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe ya, subscribe gitu ya. Nah itu yang benar ya. Nah ya, kemudian yang sudah, terima kasih. Jangan lupa tombol loncengnya dibunyikan ya, karena biar tahu ya. Di channel ini ada 2 mata pelajaran ya, yang satu kewirausahaan, yang satunya simulasi digital ya, yang kalian ikuti untuk kelas 12 yaitu di kewirausahaannya ya. Nanti tugasnya silahkan di Google Classroom, jangan lupa biasa waktunya 2 minggu ya, jangan sampai melewati batas ya. Dan yang akun juga jangan lupa, itu 2 minggu jangan melewati batas, karena saya cek kemarin masih banyak yang belum mengumpulkan ya. Salam SMK bisa jadi pengusaha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.